Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Kita sampai di muhadharah ke-28, hukum nomor 2. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, ma hiyal asbabul mubihatu litayammum. Apa saja sebab-sebab yang memperbolehkan seseorang itu bertayammum. Dzakaratil ayatul karimatu asbabat tayammum. Di dalam ayat yang tadinya disebutkan bahwasanya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sebab tayammum. Wahiya arba'atun, dan sebab-sebab tayammum itu ada 4. Yang pertama adalah al-maradu, sakit. Yang kedua as-safaru, perjalanan. Yang ketiga al-maji'u minal ghaid, datang dari ghaid. Ghaid ini tempat pembuangan hajat, ya, toilet lah gitu. Mula masatun nisa. Kemudian yang keempat adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, atau mula masatun nisa, menyentuh perempuan. Fassafaru yubihu tayammuma inda adamil ma. Maka perjalanan ini memperbolehkan seseorang bertayammum ketika tidak ada air. Kenapa di sini disebutkan hanya perjalanan? Karena biasanya tidak ada air itu kadang dan yang banyak terjadi ketika orang itu perjalanan. Kemudian wal marad, dan sakit. Ayyan kana nau'uhu, entah sakit apapun itu bisa memperbolehkan seseorang itu untuk bertayammum. Tentunya sakit yang berlawanan dengan air. Artinya kalau misalkan dia dalam keadaan sakit dan kalau tetap dipaksakan menggunakan air, tentunya akan lebih mudarat, atau sakitnya akan lama sembuh misalkan, atau bahkan bisa menimbulkan resiko yang sangat besar. Maka ketika itu boleh seorang itu bertayammum. Di mana sakit tersebut mubih litayammum 'inda adamil ma', itu memperbolehkan seorang untuk melaksanakan atau untuk bertayamum ketika tidak ada air, ataupun ketika ada air tapi dengan catatan seperti yang saya sebutkan tadi, apabila tidak bisa menggunakan air tersebut. Wa kadzalika mulamasatun nisa, begitu juga menyentuh perempuan. Kalau dia ingin berwudu tapi tidak menemukan air, maka boleh bertayamum. Wal maji minal ghaid, kemudian datang dari ghaid, datang dari khala atau toilet gitu. Inda adamil ma, ketika tidak ada air. Liqaulihi ta'ala, jadi menyentuh laki-laki dan perempuan itu kan batalkan wudu menurut Imam Syafi'i. Kemudian datang dari buang hajat misalkan, itu kalau tidak ada air untuk bertoharoh, bersuci, dan untuk mengambil wudhu misalkan, ketika tidak ada air maka boleh bertayamum. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi ketika kalian itu sakit, perjalanan, atau datang dari ghaid, menyentuh perempuan, dan kalian ingin melaksanakan sholat tapi tidak menemukan air, falam tajidu ma'an, maka bagaimana? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian mencari debu yang thayyib, yang bagus atau yang suci. Fahadzal qaidu raji'un ilal kul, maka qaid ini, qaid sa'idan thayyiba ini merujuk pada semuanya. Merujuk pada apa saja? Pada as-safar, kemudian tidak ada air, sakit, dan datang dari kamar mandi, ya. Fal ghalibu fil musafir, maka yang banyak kalau orang itu berperjalanan, alla yajidal ma, dia cenderung tidak menemukan air. Wal maridul ladzi yukhsha ala nafsihi ad-dararu yubahu lahu, atau gini bacanya, wal maridul ladzi yakhsha ala nafsihi ad-darara yubahu lahu at-tayammum.
Orang sakit yang dia khawatir pada dirinya sendiri akan resiko besar atau bahaya pada dirinya ketika menggunakan air, yubah, maka diperbolehkan baginya at-tayammum. Li'annahu ma'wujudil ma, karena dia walaupun air itu ada, qad la yastati, barangkali dia tidak mampu, tidak bisa menggunakan al-istimal, menggunakan air, fayakunu kafaqidil ma, maka hukumnya sama seperti orang yang tidak menemukan air. Fahuwa, maka orang yang sakit tapi tidak bisa menggunakan air tersebut, kaman yajidu ma'an fi qa'ri bi'rin, seperti halnya orang yang menemukan air tapi di dalam sumur yang sangat dalam, ya ta'azzaru alaihi al-wusul ilaihi, di mana dia tidak bisa mengambil air atau sampai pada air tersebut. Fahuwa adimun lil ma'i hukman, maka orang sakit tersebut itu seakan-akan dihukumi seperti orang yang tidak punya air gitu. Wa yadullu alaihi ma warada fi sunnatil mutahharah min hadithi Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, dan juga ini didukung, ada dalil yang mendukung, yaitu dalil atau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah anhu qala kharajna fi safarin, kita pernah bepergian dalam satu perjalanan gitu, fa asaba rajulan minna hajar, lalu salah satu dari teman kita ada yang kena batu, fashajjahu fi ra'sihi, kemudian batu tersebut membuat ia luka di kepalanya. Tsumma setelah itu dia atau teman kita yang sedang perjalanan itu setelah dia kena batu di kepalanya dan dia mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, lalu orang tersebut yang terkena batu di kepalanya lalu luka, kemudian dia mimpi basah, dia bertanya pada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, faqal, lalu dia bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, teman-teman, apakah saya itu boleh mengambil rukhsah keringanan dalam bertayamum, karena nih kebetulan saya sakit nih di kepala, ini ada luka yang tidak bisa terkena air gitu. Lalu apa kata teman-temannya? Faqalu ma najidu laka rukhsatan, kami tidak menemukan untukmu keringanan, jadi kamu harus menggunakan air. Wa anta taqdiru 'alal ma, kamu itu termasuk orang yang mampu dan bisa menggunakan air. Lalu apa yang terjadi? Faghtasalah, lalu orang tersebut itu yang luka tadi itu mandi, famat, maka ketika itu dia meninggal ya. Falamma qadimna, lalu ketika kita datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik, lalu Nabi dikasih tahu akan kejadian tersebut. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalu, mereka telah membunuhnya ya, mereka telah membunuhnya. Kenapa? Karena mereka itu memaksa dia pakai air. Qatalahumullah, ya, ini perkataan ya buruklah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka ya, karena mereka itu seakan-akan mengambil tindakan keputusan tanpa didasari ilmu, tanpa mengetahui ilmu. Ala sa'alu, kenapa mereka tidak tanya? Idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak tanya terlebih dahulu kalau memang nggak tahu? Kenapa langsung mengambil keputusan diharuskan mandi? Fa inna ma syifa'ul 'ayyi su'al, sedangkan obat bagi orang yang bodoh adalah bertanya. Gitu. Wa yadullu alaihi aidan ma ruwiya an Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan juga dari sahabat Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, ihtalamtu fi lailatin baridah, saya pernah mimpi basah di satu malam yang sangat dingin gitu. Fi ghazwati dzatis salasil, kebetulan itu di peperangan Dzatus Salasil. Fa ashfaqtu ini utasal, maka saya menjadi kasihan pada diri saya ketika saya harus mandi. An ahlaika, saya khawatir diri saya itu terjadi apa-apa ketika saya mandi. Akhirnya fatayammamtu summa shallaitu bi ashabi as-subh, maka saya bertayamum kemudian saya sholat
sholat subuh bersama sahabat-sahabat saya, artinya dia jadi imam gitu. Fadzakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kejadian tersebut dikasih tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Amr, apakah kamu memimpin sholat dengan teman-temanmu sedangkan kamu dalam keadaan junub? Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal ittisal. Lalu saya, kata Amr, ngasih tahu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang mencegah saya dari saya harus mandi. Bahwasanya saya ini dalam keadaan sangat merasa dingin gitu, merasa dingin, dan saya khawatir pada diri saya kalau saya tetap memaksakan untuk mandi gitu, saya takut bahaya gitu. Wa qultu, dan saya, kata Amr, berkata, ini sami'tu Allah yaqul, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu dengan kalian termasuk zat yang rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum. Walam yaqul syai'an, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan apa-apa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketawa ya, tawanya Nabi itu senyum gitu. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini seakan-akan ada ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hal tersebut itu boleh gitu.